Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat dan staf SD Negeri 24 Lumajang atas kesediaannya hari ini dalam rangka mengikuti sosialisasi terkait pemanfaatan papan digital atau yang biasa kita kenal dengan PID. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di ruang guru, melakukan kegiatan kita seperti biasanya AKB intern di sekolah kita sendiri. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentunya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut beliau hingga yaumul akhir. Baik Bapak Ibu guru hebat, dan ini nanti kita yang mau sosialisasikan tentang pemanfaatan digitalnya terkait dengan pembelajaran mendalam dengan penggunaan iPad untuk pembelajaran interaktif. Jadi sebelumnya kita sudah pahami bersama tentang kerangka pembelajaran. Ini sudah berulang-ulang. Kemarin ada beberapa teman yang mengikuti pelatihan RPM, di mana di dalam RPM itu ada kerangka pembelajaran mendalam. Jadi seperti sebelum-sebelumnya rencana pembelajaran mendalam yang pernah kita susun, di dalamnya itu ada termasuk di dalamnya kita selipkan kerangka pembelajaran mendalam ini. Antaranya ada dimensi profil lulusan. Kalau dulu kan profil pelajar Pancasila, sekarang dimensi profil lulusan itu ada 8. Kemudian ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan ada kerangka pembelajaran. Jadi kalau kerangka pembelajarannya ini, yang ini paling luar Bu, ada tentang pemanfaatan digital. Nah ini kita yang mau bahas kali ini tentang pemanfaatan digital. Tapi tak apa-apa, saya ulangi. Di situ juga di kerangka pembelajaran mendalam itu ada yang namanya lingkungan pembelajaran, kemudian ada praktek pedagogiknya, dan ada kemitraan pembelajaran. Nah yang paling sering kita pakai itu di kalau kerangka pembelajaran itu kita selalu melihat pedagogisnya anak, pedagogiknya guru. Ternyata masih ada yang perlu kita perhatikan, ada lingkungan pembelajarannya, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Bisa jadi dalam rencana pembelajaran nanti itu, kalau kita gunakan, kan ada biasa saya lihat rekan-rekan guru hebat kalau mengajar dia menggunakan tutor sebaya. Nah itu kita bisa jadikan dia kemitraan pembelajaran. Jadi bisa dikasih masuk di dalam RPPTA kemitraan pembelajaran. Teks adalah misalkan dari unsur siswa, selain guru kan siswa, atau mungkin mereka membawa pengalaman yang diceritakan orang tuanya. Jadi mereka dalam bentuk kutipan nanti berasal dari orang tua, ya bisa kita masukkan kemitraan pembelajarannya itu dari orang tua. Mungkin tidak sempat datang tapi dia mengirimkan sesuatu ke anaknya, atau bisa lewat chat ada pembelajaran yang dikirimkan atau pengalamannya dia, dan kita sampaikan di pembelajaran itu. Berarti kita sudah masuk kemitraan pembelajarannya bersama orang tua. Saya rasa teman-teman semua sudah paham. Kalau pengalaman belajar ini dia merefleksi, memahami, mengaplikasi. Jadi setelah memahami diaplikasikan, setelah diaplikasikan direfleksikan. Dalam kegiatan pembelajaran tentunya ada 3 pengalaman belajar di dalamnya. Kemudian ada prinsip pembelajaran. Yang mana itu prinsip pembelajaran ini? Menggembirakan, berkesadaran, dan bermakna. Dan dimensi profil lulusan yang banyaknya 8. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan kritis, yang lainnya hampir sama, cuman sinonimnya saja yang diambil. Jadi kalau dulu ada 5, sekarang ada 8. Terus baik Bapak Ibu hebat, selanjutnya kita masuk di pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam. Kalau pemanfaatannya sama aja kalau kita mau susun RPM, dimulai dengan perencanaan, kemudian kalau jadi RPM kita masuk di pelaksanaan dan asesmen.
tidak jauh beda Ci. Kalau di sini Bapak Ibu mungkin bisa lihat sendiri jelas kayak tulisannya karena pakai begini papan digital. Nah seperti biasa kalau kita pakai LCD masih buram-buram, terutama kalau yang seperti saya. Nah, jadi pembelajaran mendalam dan digitalisasi ini memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Itu di dalam perencanaannya. Kemudian untuk pelaksananya sendiri, PM ini menekankan pemahaman konseptual yang mendalam. Jadi ada kemampuan refleksinya seperti yang kita sudah lihat, terus penerapan dan pengetahuan secara kritis dan kreatif. Sedangkan untuk asesmennya sendiri, tahap asesmennya itu di digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi katalisator yang mendukung terciptanya pembelajaran mendalam dengan menyediakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, personal dan kontekstual. Jadi kenapa saya begini supaya terbiasa dipakai papan-papan digital, foto kita tunjuk-tunjuk pakai ini. Jangan HP saja, ini juga. Kemudian kita lihat kerangka teknologi pedagogikal, kontes, knowledge atau TIPEK dalam pembelajaran interaktif. Jadi kerangka teknologi pedagogikal. Pedagogikal berasal dari kata pedagogi yang artinya pengetahuan. Konten, materi. Knowledge, ini dia maksudnya ini kerangka teknologi, ada nih pedagogiknya, ada nih kontennya dan ada knowledge-nya. Itu di dalam pembelajaran interaktif. Sama juga RPMK yang kita susun kemarin, ada semua, ada menyangkut pedagogiknya, ada kontennya, ada knowledge-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Apa di dalam tujuan pembelajaran? Pertama kita lihat ada namanya memahami konsep dasar TIPEK. Kalau masih bingung-bingung, jadi TIPEK sebenarnya RPMK tinggal dimasukkan saja pemanfaatan digital apa, diproses apa nanti itu sudah masuk di dalam TIPEK di RPMK. Karena saya lihat kemarin ada beberapa RPM-nya teman-teman yang sudah PM pembelajaran mendalam yang masuk di drive saya, itu rata-rata dia sudah ada kontennya, sudah ada pedagogiknya dan ada knowledge-nya. Kemudian tujuan yang kedua itu menganalisis peran dan pentingnya integrasi teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran interaktif dan digitalisasi pendidikan. Jadi mengimbangkan antara teknologi dengan konten pembelajaran. Jadi jangan nggak malu jika sebenarnya kalau anak-anak pakai HP atau aplikasi ini kan apa? Pemahaman kita itu beda-beda dengan anak. Anak-anak biasa cepat tangkap dibanding kita orang tua 5 tahun udah kamu chat. Mau kan sakit, rusak HP tak, rusak laptop tak. Tapi kalau anak-anak saya tidak tahu insting apanya yang bekerja sehingga mereka kadang-kala lebih cepat menangkap yang berbau teknologi, berbau dengan misalkan Android atau bahkan seperti ini tadi saya sempat mengajar di luar, mereka sudah itu tunjuk. Mereka lebih lancar dibanding dengan kita, makanya jangan malu kalau misalkan ada sesuatu yang lebih tahu terhadap teknologi daripada kita bertanya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga itu menerapkan kerangka TIPEK dalam contoh praktik pembelajaran interaktif sesuai mata pelajaran. Jadi ada 2 hari ini, mungkin teman-teman bisa lihat kemarin di luar ya, itulah salah satu penerapan kerangka TIPEK. Jadi kita selaraskan antara materi dengan pemanfaatan digitalisasi. Yang keempat itu merefleksikan kesiapan guru dalam mengintegrasikan TIPEK pada konten sekolah masing-masing. Jadi kita refleksi apakah kita sudah siap terhadap dengan pengintegrasian TIPEK ini atau belum. Tapi saya rasa bukan cuma bilang nanti pakai LCD baru TIPEK, baru masuk digitalisasinya, atau pakai begini papan PID baru masuk digitalisasinya. Kita mencari bahan pembelajaran pun melalui aplikasi yang ada di Android itu sudah termasuk di dalam integrasi teknologi. Jadi jangan pernah saya pakai itu laptop, tidak pernah saya pakai PID, tidak pernah saya pakai ini, berarti tidak terintegrasi. Saya jangan salah, satu Bapak Ibu mencari materi lain lewat HP-nya, berarti itu sudah termasuk ke dalam pengintegrasian teknologi. Nah sekarang kenapa ini TIPEK penting dalam pembelajaran? Kita lihat yang pertama ada namanya era digitalisasi, mengubah cara belajar.
Kemudian dari mengubah cara belajar menjadi mengintegrasikan teknologi ini sering menjadi satu tantangan. Jadi kalau tidak pernah Kak, saya mau coba. Jadi dijadikan satu tantangan. Seperti yang ada beberapa senior yang kemarin yang sempat jadi instruktur juga mengatakan bahwa sebenarnya musuh utama di dalam diri kita itu kita sendiri, Ji. Yang mana itu? Ya rasa malas tak. Contohnya saya di rumah sering sekali, nanti bisa cuci itu pokoknya jam 6 nih, akhirnya terlambat ke sekolah karena ada rasa malas. Nah inilah yang menjadi musuh kita, musuh terbesar di dalam diri kita. Jadi sama dengan teknologi. Jadi teknologi sering ini menjadi tantangan Pak, makin sering buka menjadi tantangan. Terus yang ketiga itu siswa butuh pembelajaran interaktif dan kontekstual. Jadi kalau kita cuma bercerita, jadi siswa itu menghayal di sana. Jadi dia butuh yang interaktif dan kontekstual. Terus yang berikutnya itu ada integrasi konten, pedagogi dan teknologi. Inilah yang termasuk di dalam penyempurnaan TIPEK tadi ini. Jadi TIPEK ini menjembatani guru, teknologi dan kebutuhan siswa. Nah sekarang kita lihat kerangka TIPEK. Ada TK, TCK, CK, PK. Ini TK teknologi knowledge, kemudian ini CK content knowledge, dan PK itu adalah pedagogical knowledge. Jadi ini saja intinya. Kemudian yang ketiga ini bergabung membentuk lagi yang baru, technological, pedagogical, content knowledge. Yang ini paling tengah. Jadi gabungan dari ketiganya ini ada di tengah. Sedangkan gabungan dari yang ini antara dua itu muncul lagi namanya technological content knowledge. Ada pedagogical content knowledge dan ada technological pedagogical knowledge. Bahasa Inggris semua. Jadi kalau misalkan saya tak tahu baca ya, nanti saya bilang seperti di atas tulisannya. Saya lanjut nih lagi, karena sebentar kita mau praktik. Sekarang peran dan pentingnya integrasi TIPEK. Tantangannya, kita lihat literasi digital guru beragam. Kemudian infrastruktur TIK terbatas dan perubahan budaya belajar. Ini merupakan tantangannya guru. Dan memang rata-rata kalau kemarin Bapak Ibu guru hebat masukan kemarin di ruang GTK kinerjanya, saya lihat tantangan atau hambatan atau apa, memang ini rata-rata ada salah keduanya ini yang masuk di dalam hambatannya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian yang mana saja integrasi TIPEK ini? Yang tadi ini Bu, yang ini, yang bulat-bulat CK, TK dengan PK. Ini dia. Kemudian yang kedua menjembatani konten, strategi dan teknologi. Dan dilarang jika nggak konten, apalagi konten pembelajaran. Kemudian TIPEK ini adalah kunci transformasi pembelajaran interaktif di era digital. Kemudian dampaknya apa? Pembelajarannya itu interaktif dan inovatif. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterampilan abad 21 yang serba digitalisasi. Dan yang ketiga itu mendukung digitalisasi pendidikan. Oke, saya lanjut saja. Ini kerangka TIPEK. Ada CK-nya, ada BK-nya, ada TK. Kalau di sini sudah menjadi PCK, TCK, dan TPK, sama dengan yang ini tadi Bapak Ibu. Cuma di sini diurai lagi. Kemudian kesemuanya ini menjadi TIPEK dan dia merupakan integrasi menyeluruh antara teknologi, pedagogi, dan konten sebagai satu kesatuan utuh. Nanti Bapak Ibu saya kasih jadi materinya, kita bisa pelajari. Nah ini adalah contoh penerapan kerangka TIPEK dalam pembelajaran. Jadi kalau dia content knowledge, ini dia misalkan guru IPA memahami konsep energi terbarukan dan dapat menjelaskan prinsip dasarnya. Itu merupakan di dalam konten. Bagaimana dengan PK-nya atau pedagogiknya? Nah, pedagogic knowledge-nya itu guru menggunakan model project based learning untuk melatih keterampilan berpikir kritisnya siswa. Itu dia pedagogikalnya. Kemudian yang mana teknologikalnya? Ini dia, mahir menggunakan aplikasi presentasi interaktif misalkan Canva, Mentimeter atau Kahoot. Kalau kami yang alumni GP kayaknya sudah ini Mentimeter dengan Kahoot itu sudah makanan sehari-hari. Cuma kita sebagai pengguna bukan pembuat. Kemudian PCK atau pedagogical content yang dua jadi disatukan dia.
Yang ini, guru matematika mengajarkan pecahan dengan metode manipulatif konkret agar lebih mudah dipahami. Itu pedagogical content. Kalau technological contentnya yang mana? Ini guru fisika menggunakan simulasi Fahet untuk menjelaskan hukum Newton secara interaktif. Ini adalah contohnya dan seterusnya. Nah, refleksi dan diskusi. Jadi aspek apa saja yang direfleksikan? Jadi pemahaman tak tentang CK, penguasaan strategi pembelajaran tak atau PK, kemudian kemampuan menggunakan teknologi digital tak atau TK-nya, dan integrasi dalam praktik nyata atau TPK-nya. Kemudian pertanyaan, apakah saya sudah memanfaatkan teknologi secara efektif di kelas? Kalau saya selama ini ya, kalau saya lihat teman pagi lomba-lomba BLCD, alhamdulillah berarti kita hampir semua ya 99% lah sudah memanfaatkan teknologi karena menyusun materi kemudian disampaikan kepada siswa melalui ini alat-alat teknologi. Nah, kalau saya di kelasku ya mungkin 1 kali dalam sepekan atau mungkin 2 kali di dalam 1 bulan saya gunakan LCD, tetapi yang lainnya saya tetap menggunakan Android untuk mencari materi-materi tambahan yang bisa disampaikan ke siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi saya dalam menggabungkan konten pedagogi dan teknologi. Jadi setelah kita lihat tadi penjelasan terkait CK, PK, dan TK, ini nanti bagaimana strategi kita supaya bisa menggabungkan ketiganya. Terus hambatan apa yang ada di sekolah saya? Nah, misalkan kan masih ada sekolah biasa di tempat-tempat 3T itu masih ada guru yang belum memiliki laptop. Kenapa? Karena misalkan bantuan yang diberikan di sekolah itu tidak cukup untuk dibagikan ke guru misalkan. Jadi jalan utamanya, jalan mencari jalan keluarnya adalah bagaimana guru bisa memiliki ini masing-masing pribadi. Mungkin seperti itu. Tapi kan ini menjadi salah satu hambatan, misalkan masih ada guru yang tidak memiliki misalkan perangkat seperti laptop, di mana sekarang laptop ini kayak kalau ibu-ibu mungkin kayak suaminya di sekolah karena setiap saat dibuka melihat pembelajaran. Kemudian aksi tindak lanjut apa yang biasa kita lakukan? Yang pertama, merancang pembelajaran dengan perangkat IPEK. Nah, insya Allah nanti RTL kita ada ini merancang pembelajaran dengan perangkat IPEK. Jadi kita satukan ini penggabungan konten, pedagogi, dan teknologi. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan rekan guru. Jadi kita tidak sendiri bekerja, kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sekolah kita. Biar bukan di sekolah tak, teman misalkan di wilayah, di gugus tak bisa. Dan yang ketiga, mengikuti pelatihan digitalisasi pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya ini teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat akan transformasional. Itu salah satu perkataan dari tokoh George Course. Cocok juga, Mister Teprisana cocok. George Course. Ya. Mama garip aja. Apa baca ya mama? Oke, dan untuk kesempatan simulasi kali ini saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekarang kita masuk di praktek penggunaan PID. Jadi kalau misalkan kita mulai dengan kasih mati, karena kalau dia menyala sendiri. Jadi yang selama ini rekan-rekan tahu kalau mematikan papan ini yang mana biasa kita tindis? Tarik segitiga apa ini yang tarik kan segini, baru muncul segini tombol on off. Segini tarik. Maju 3 rem. Ya, dimulai dengan ibu guru kelas 3. Kan ada banyak cara sebenarnya. Sebenarnya banyak cara, tapi ada yang paling tepat. Ini jelas saya lock. Terus matikan deh. Kamu oke. Ada yang lain? Ada disentuh ya, kasih sentuh. Ambil loh. Ya, sebagusnya ditahu semua teman-teman. Masih darah saja belum tahu
salah juga. Gimana cara menyalanya? Bagaimana cara menyalanya? Apa ditindis? Ya, sebaik. Apa teman-teman? Sama nyala be, apa ditindis? Maju. Maju Miki, makanya dari kamu. Maju kan itu tapi yang itu Mira ya. Ini Nek. Coba dulu, tidak ditopor dia mencoba Ki. Iya, betul. Karena biasanya kita colok langsung menyala sendiri. Iya. Nah ini dari proses mati, bagaimana menyalakan? Pengen tahu nggak? Begini bisa begini. Yang merah tadi tadi. Yang Ini paling ujung butut ya. Oke. Kalau dia sudah menyala ini muncul merah putih. Kalau hitam putih jangan itu kan, jangan lanjut kalau hitam putih tulisannya. Karena harus merah putih. Kayaknya nanti mau dicoba-coba Ibu Menabira. Dia tahu. Enak Bu, banyak game-game di sini Bu. Bisa di apalagi anak kelas simpan yang aktif-aktifnya. Ya. Dia mereknya di Sensei yang muncul nih. Nah kalau layarnya begini Bu, kita tanya ke layar utama bagaimana caranya itu? Ada yang tahu? Kalau yang kemarin pun dia tadi. Mr. Henry yang malam sama saya. Desa. Gimana buka tadi beranda utama? Kan ini terkunci, bisa ditunjukkan berangkat sama berbagi gitu ya. Siapa yang bisa? Kacang saja, ayo. Iya kacang saja. Dua mama itu kan kacang. Di satu banji kapan? Kacang saja. Ya. Ya, desa apa? Bukan Desa. Desa. Dicolek ya ternyata. Nah sudah dua nih, tadi sudah satu toh cara. Matikan dulu, dari atas ya. Nah coba dimatikan lagi Kere. Kemarin. Bu mana dulu senior dulu senior. Mama itu Mama dulu mama. caranya. Tadi. Ditarik. Ya. Tarik tombol power. Oh, itu oh ini ya. Ya. Nah, terus matikan 2 kali. Ya, cari lagi. Ini Oke. sederhana tapi perlu kalau dia tahu. Ya lagi. Kasih menyala lagi. Tombol. Pak Guru. Masih kita lihat juga tombol Pak. Cari lagi. Ini ya. Iya, Nggak ada lampu ya? Sekarang penjagaan ya. Ya, jadi petugas. Mana kalau tidak jauh dari dia? Keras ya. Pakai perasaan. Kasihan pakai kacamata dan tanda Ya. Itu tadi buka kunci. Kami tadi goreng kami ya, yang kan. Sama. Lagi. Naik. Saya tuh turun. Colek. Saya tadi naik. Ini kan terkunci, kita buka ke beranda utama. Berbagi layar, berbagi dua. Nah, kalau berbagi layar, kan tadi saya dari layar laptop saya ke layar ini. Makanya dia ada kode, nanti ada juga. Ya, Nah, tapi kalau dicoba. kalau tadi ada beberapa, bahkan saya sebelumnya pelatihan kalau saya tak tahu kasih mati langsung ini. Ternyata memang tadi caranya seperti boleh minta dari atas, terus pilih ini. Tapi kita cek dulu. Ya, itu yang kemarin kita cari sama. Ini dicek dulu, ada tanda kotak di sini. Apakah masih ada aplikasi yang terbuka? Ternyata tadi saya aplikasi yang terbuka adalah berbagi layar. Hapus semua. Hapus semua, baru turun, matikan. Jadi, Iya. ya, memang waktu malam itu datang teknisinya ya, dikasih contoh kayak begitu. Dan begitu Ji kita lakukan nanti setelah saya ikut pelatihan, ternyata harus dicek dulu di sini ada aplikasi yang terbuka. Paling kan tidak ada item yang terbuka. Kemudian apa saja yang bisa kita pakai untuk ini layar? Tadi presentasi ya, presentasi yang dulu Pak Guru berbagi layar. Ini sebenarnya bukan papan tulis Pak, berbagi layar. Jadi kalau kita mau sambungkan tanpa kabel, tanpa HDMI, ini yang kita download Bu. Untuk dan pasang terminal komputer berbagi layar dari kabel. Jadi kita ketik ini di laptop tak. Kalau mau dicoba bisa yang punya laptop, kita ketik ini, baru download ngetik. Syaratnya bisa berbagi layar kalau kita satu jaringan dengan ini. Jadi kalau kita pakai jaringan wifi sekolah, maka laptop tak juga pakai jaringan wifi sekolah. Jangan dipakai ini misalkan hotspot HP tak baru ini pakai wifi, tak bisa. Dia harus satu jaringan. Jadi
Misalnya besok-besok teman punya bawa laptop ya, karena kita juga mau menyusun RPM yang berbasis IPEK tadi ini. Jadi kalau bisa semua punya ini aplikasi apa ya namanya? Screen share. Bukan enggak? Download. Ya. Terus kalau dia sudah terbuka nanti tubuh, dia kita buka di aplikasi screen share Pak. Ini nih kode ini yang kita kasih masuk di laptop Pak. Baru sambungkan. Jadi bisa kita presentasi tanpa kabel HDMI. Ini lebih aman daripada kita pakai kabel HDMI karena ternyata tidak boleh sembarangan kabel HDMI dicolokkan di sini, harus dari kabel bawaannya. Dikhawatirkan kayak dari sini biasa kan Goyang. goyang salah satunya itu. Jadi harus kabel bawaannya ini dipakai. Makanya lebih aman kita pakai ini berbagi layar. Ini kalau kita pakai laptop ya, kalau kita pakai ponsel ini bisa kita barcode-nya kita scan. Kemudian kalau kita buka dengan pintu aplikasinya kasih masuk bukit ininya kodenya. Jadi dari HP kita bisa presentasi. Harus sama juga bu jaringannya. Ini untuk dongle. Apa itu dongle? Saya juga kurang ini yang sering dipakai ini Bu. Apa ya ini ya? Dongle ke komputer dan setelah lampu kita menyala untuk berbagi layar. Jadi ini pemanfaatan yang pertama ya. Yang kedua ini misalkan ada materi tadi YouTube, jadi bisa makin. Saya kemarin di K3S disarankan untuk pakai ini. Cari mungkin materi apa? Mana mencarinya? Ketik min. Cari yang mana yang sesuai dengan materi kita. Yang kedua ya dari YouTube. Oke. Sama di ponsel Bu. Yang kedua, kemudian ini yang saya bilang kemarin ikutin pesan. Setelah saya buka ternyata dia pakai kode ini bawaan dari saya. Ini kemarin yang saya mau buka tidak bisa. Kalau di admin memang dia minta ini. Nah kemarin kayaknya kita tidak ditampilkan ini di waktu datang. Dia langsung muncul di sini pelajaran bahasa Inggris apakah? Ini saya coba acak-acakin, tidak dapat. Terus itu yang kedua, yang ketiga bisa dipakai cari juga. Di sini rumah pendidikan ada kayaknya yang download di HP-nya juga. Kita bisa mencari materi sesuai yang kita tampung. Misalkan matematika kelas 4 tentang bilangan bulat apa. Ada ruang GTK yang biasanya kita pakai untuk regionalnya. Ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Misalkan ruang murid. Ini ada soal latihannya. Terus pertanyaannya di sini juga bisa kita pakai ruang pendidikan, bisa dibentuk tapi. Cuman maksudnya penggunaannya ini tidak jauh berbeda, sama malah dengan Android tak. Jadi sudah 3 ya ruang pendidikan. Kemudian kalau misalkan besok-besok rusak papan tulis tak, pakai mungkin siswa tak ke sini atau ke depan. Matematika pun semua ada suka nama ini ada. Bagaimana caranya? Ada di pengaturannya Bu. Kamu nggak pakai kotak-kotak. Apa nih bikin latar belakang? Pakai isi. Dengan kotak-kotak. Terus misalkan bikin tulisan. Kita ada buas.
Kalau saya menulis begini biasa dan atau anak-anak apa bacanya? Dirubah lagi apa di kemarin? Ketika ada karakter standar ini mungkin dikacak-kacak saya dulu. Ya. Biar jadi tulisan nanti. Ya, tapi biasa salah baca Bu. Kayak saya kemarin bacanya harap terang. Oh, ini. Jadi hati-hati juga dengan tulisan tangan. Kemudian mau pakai lagi bisa kita menambah layar, berarti dia di halaman kedua. Tapi kalau tidak perlu atau usah disimpan, kita bisa menghapus. Ini menghapus, ini menghapus satu-satu. Mau dihapus semua. Oke. Dilupa nih tadi. Bagaimana pertama? Dilupa nih yang pertama apa tuh? Apa? Maksudnya tadi Ini kan dia munculnya kotak-kotak ya. ulang dari yang sebelum kotak-kotak apa itu? Ya, papan tulis. Oke, praktek mungkin nanti dia yang Jadi tulisan. Ya, sudah dirasai. Dirasai berdua. Apa? Apa itu latar belakang? Apa pisis? Ya biar nih ya. Bagus sih, bawa jangan bagus. Biar kalau satu dulu. Mata semua di sini. Mana tadi hapusnya? Hapus semua kena. Semua. Bagaimana siswa yang malas suruh hapus? Hapus. Ditarik. pakai mengajar karena memang ini ternyata ada panggilan tadi saya ambil dia kotak-kotaknya pengaturan ubah latar isi depan apa terus Fisik. terus tadi ada Dinda bertanya bagaimana yang dua layar. Paling biasa kalau jadi perhatikan ininya kalau dia tidak ada abu-abu sininya berarti asli klik dulu. Karena biasa bisa dipakai menulis. Oh ya, suka sekali anak kelas 1. Aku, saya, kamu. Terus ini kan kalau dia di berbagai layar ada nih geser, ada menghapus kita saja. Kalau menghapus satu-satu ini disemes habis. Masuk semua ini tinggal kita geser. Kalau mau dijadikan satu layar kasih keluar misalnya satu. Ada mau praktek-praktek monggo. Jadi untuk yang lainnya ini sudah dikasih masuk semua juga sama Ibu Santi WhatsApp, misalkan ada link di WhatsApp yang mau dikonekkan dengan ini kita buka nih WhatsApp. Terus ini ada saya tadi saya download aplikasi pembelajaran. Cuman ini berbayar kayak gitu ya. Kita cuma bukakan satu.
belajar anak-anak bisa main game, tapi selanjutnya waktunya enggak. Jadi mau berapa jam? Jadi misalkan begitu. Untuk ini di sini. Ini salah satu dampak revolusi dia 3 dimensi. Ini kalau kita lihat dari misalkan dari depan atas ke bawah. Ini dari depan ke depan. Ya, makanya saya di kelas itu putra nah suka bisik-bisikkan. Jadi ada banyak yang dia aplikasi yang bisa kita gunakan di sini. Yang penting dia tidak bertentangan dengan penerimanya layar PID. Selama dia bisa dibuka, bisa kita pakai. Jadi untuk sharing-sharing saya terkait pemanfaatan PID kali ini. Berbagi terkait pemanfaatan PID ini, bagaimana caranya PID ini bisa kita gunakan di dalam pembelajaran tak sehari-hari. Mungkin yang bisa saya sharing sama teman-teman. Siapa tahu di antara teman-teman masih ada yang mau ada lagi satu, nanti kita berbagi di setiap kegiatan pembel yang kita lakukan setiap hari Jumat di bulan pekan berjalan ya. Nah, itu saja dari